Jangan sombong. Katakan sama dirimu, jangan sombong. Apa yang kamu udah kasih buat Tuhan? Gak ada. Kamu cuma mengembalikan bagian Tuhan. Amen. Kalau kita mampu lakukan apapun buat Tuhan, semua itu dari Tuhan. Mari lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda bisa pelayanan, Anda harus bilang gini, Tuhan terima kasih, aku bisa pelayanan. Paling enggak aku punya kesempatan sedikit buat balikin ke Tuhan apa yang Tuhan udah kasih buat aku. Gitu. Kita nih orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Amen. Jangan pernah hitung-hitungan. Ketika Anda menabur, Anda harus katakan gini, aku mengembalikan bagian Tuhan. Aku menabur karena Tuhan yang memberi benih di tanganku. Aku kaya karena Tuhan yang mempercayakannya kepadaku. Aku hidup karena anugerah Tuhan. Sadarkah bahwa gak ada orang benar di sini? Kita adalah orang-orang yang butuh dibenarkan Tuhan. Jangan pernah punya kesombongan. Anda tidak lebih baik dari istrimu. Anda tidak lebih baik dari suamimu. Anda tidak lebih baik dari siapapun. Kita semua orang-orang yang butuh dibenarkan Tuhan. Amen. Sangat benar bahwa kita hanyalah orang yang butuh dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan, yang butuh Tuhan memimpin kehidupan kita. Ya. Kita bersyukur kalau kita bisa berbuat baik hari ini. Itu semua karena Tuhan. Jadi tidak ada segala sesuatu yang lebih besar yang kita miliki, dan kehidupan kita juga tidak akan lebih baik dari orang lain. Akan tetapi di dalam kehidupan kita ada banyak yang perlu dibenahi, ada banyak yang perlu dibenarkan, dan itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Satu-satunya pribadi yang bisa membenarkan kita ini untuk kita mengalami kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan adalah Tuhan sendiri. Makanya saat ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kesombongan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ya, Tuhan membenci yang namanya kesombongan. Ya, Tuhan membenci yang namanya kecongkakan. Ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan yang ada di Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, ya Tuhan mengatakan, Allah menentang orang yang congkak. Ya, yang congkak ini adalah sama artinya dengan orang yang sombong. Ya. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Memang orang-orang yang memiliki kerendahan hati inilah Tuhan sangat menyukai. Ya. Tuhan sangat senang dengan melihat orang yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati, mereka selalu bergantung pada Tuhan. Ya. Mereka selalu menyerahkan seluruh kehidupan mereka, bahwa kehidupan mereka itu tiada apanya tanpa Tuhan. Nah, tapi apa dikatakan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak, adalah orang-orang yang sombong. Ya. Kita udah tahu bagaimana sikap seorang yang sombong. Ya. Bagaimana kehidupan seorang yang memiliki sikap kesombongan. Ya, tidak peduli orang lain. Ya. Menginjak-injak harga diri orang lain. Ya. Tidak peduli apa yang dimiliki orang lain, serasa dia udah memiliki segalanya, serasa dia tidak memiliki kekurangan di dalam kehidupannya. Ya, itulah orang-orang yang sombong, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, yang tidak peduli akan Tuhan. Ya, yang tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya, karena kesombongan sudah dilabui ya, oleh hatinya, oleh pikirannya, oleh seluruh isi kehidupannya. Ya, makanya orang yang sombong itu sangat ditentang oleh Tuhan. Ya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan saat ini ataupun selama kita hidup, ya, kita lakukan demi menyenangkan hati Tuhan. Karena segalanya kita akan tuai hal-hal tersebut. Kita berbuat baik pun, ya, maka kita akan menuai hasil yang baik nantinya. Ya. Jangan kita merasa bahwa kalau kita melakukan kebaikan, kita memerlukan imbalan. Ya. Kita memerlukan balasan. Kalau kita bantu orang lain, apakah balasannya? Ya. Kalau kita tolong orang lain, apakah imbalannya? Tetapi ketika kita mengerti bahwa itu semua itu adalah hanyalah titipan Tuhan yang diberikan kepada kita, makanya kita bisa berbagi, makanya kita bisa berempati sama orang lain, maka semua itu kita lakukan dengan kerendahan hati. Karena kita mengerti, ya, bahwa kita bersyukur hari ini kalau kita bisa berbuat hal demikian. Kita bersyukur hal ini kalau kebaikan, ya, sekecil yang kita lakukan bisa kita lakukan untuk menyenangkan, ya, hati orang lain. Dan itu sudah ibaratnya kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan di mana yang sudah kita baca tadi bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Ya. Hanya karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Anugerahnya itu lebih besar, ya, dari segala apa yang kita perbuat. Ya. Jadi maka dengan itu kita tidak punya apa-apanya kalau tidak, ya, anugerah Tuhan itu selalu terpancar dan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Makanya kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Orang-orang yang berjalan di dalam iman, ya. Kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun hal-hal yang tidak baik perilaku yang kita lakukan, ya, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi Dia menebus kita dan Dia membenarkan kita, ya, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Makanya firman Tuhan ini dengan tegas kita diingatkan bahwa jangan sombong, ya. Hindari hal-hal yang meninggikan diri sendiri. Ya. Akan tetapi kita rendahkan hati ini dimanapun kita berada, di hadapan manusia pun, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Karena sama sekali kesombongan ini tidak akan membawa kita ke hal-hal yang benar. Ya. Kesombongan ini akan membawa kita ke dalam kehancuran. Suatu saat kelak nanti kita pasti akan menerima juga imbalannya. Imbalan daripada kalau kita memiliki kesombongan. Karena tidak selalu kalau kita memiliki kesombongan yang kita lakukan adalah kebenaran. Akan tetapi kita mengerti kalau kesombongan ini ada di dalam kehidupan kita, maka otomatis, ya, isi hati kita itu adalah semuanya, ya, kebohongan. Ya, semuanya hanya yang membenarkan diri kita, ya, yang membenarkan yang kita lakukan, tidak pernah membenarkan orang lain, ya, apalagi yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, maka anugerah Tuhan yang diberikannya kepada kita, mari kita jaga baik-baik, ya, kita lakukan baik-baik di dalam kehidupan kita, karena segala apa yang kita lakukan, kita pasti akan menuai
hasil dan upahnya kelak yang akan Tuhan janjikan kepada kita. Demikian firman Tuhan ini, semoga kita diberkati. Haleluya, shalom.